Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini, wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan salat kita diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita sambung ta'lim kita. Kita sedang membahas dulu tentang surat An-Nazi'at, yang mana di situ kita sudah bahas tentang bagaimana Allah bersumpah. Bersumpah berarti ini adalah serius. Harus manusia itu serius mendengarkannya dari Allah, yaitu Allah bersumpah dengan para malaikat. Malaikat siapa? Pencabut nyawa. Maksudnya apa? Diingatkan, manusia kalian siapapun, panjang umur kayak apapun, sehat kayak apapun, jabatan, pangkat dan seterusnya kayak apapun, semuanya pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ini sudah bersumpah-sumpahnya Allah luar biasa. Ini dibahas bahwa tapi dalam keadaan wafat itu dicabut nyawa ada dua golongan kata Allah. Allah itu sayang, supaya kita dicabut dengan cabutan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita berbuat, yaitu perbuatan yang melanggar. Kalau melanggar bagaimana? Cepat-cepat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah ingin kehendaki kita supaya kita husnul khatimah. Ketika dicabut, cabutannya dengan cabutan yang mudah, yang tidak menyakitkan kalian, yang tidak menyusahkan kalian, yang menjadikan kalian ketika dicabut tidak terasa ruh itu dicabut, bahkan bisa dalam keadaan senyum dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini tujuannya Allah, kembalilah kepada Allah. Allah Maha tahu bahwa kita ini banyak salah, ya. Allah Maha tahu, tapi Allah menginginkan wa tubu ilallahi jami'a. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sayang, cinta bagi siapa? Orang yang kembali kepada Allah. Bukan dilarang kita maksiat, memang manusia ini memang punya syahwat dan banyak diganggu oleh syaitan, tetapi Allah menghendaki kita untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Agar apa? Ketika wafat mudah-mudahan husnul khatimah. Jangan kita berkeras hati, di sini mengatakan. Diingatkan, enggak, saya ingkar, tidak percaya. Nah, ini yang jadikan masalah, bahwa nanti ujung-ujungnya itu ada yang namanya hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Jangan menganggap remeh ketika nanti hari kebangkitan itu orang pada ketakutan. Jangan dianggap sudah meninggal sudah. Meninggal sudah jadi tanah, hati-hati bahwa nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Akan dihisab. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin yuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nih, sebuah kecil apapun perbuatan baik, tenang, Allah akan tunjukkan kebaikan kita. Walaupun orang mengatakan kamu itu pura-pura, kamu itu nggak ada artinya, tenang. Yang penting kalian, kita ini semuanya karena Allah, Allah simpen semuanya akan ditunjukkan oleh Allah. Tapi kebalikannya, walaupun diumpet-umpetin serapi-rapinya kejelekan, kata Allah, tidak mungkin tidak kelihatan oleh Allah. Bahkan Allah akan tunjukkan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan ditunjukkan oleh Allah dan kita akan melihat. Bagaimana caranya supaya hilang? Kembalilah kepada Allah. Nah, ini Allah merangkul kita, kembalilah kepada Allah. Allah sayang, Allah cinta. Nah, ini tujuannya. Jangan keras kepala.
Enggak. Terus dicontohkan oleh Allah bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang yang suka maksiat tidak mau kembali, diajak angkuh. Ingat dulu ada orang yang hebat luar biasa zaman dulu kata Allah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Diingatkan oleh Allah. Ada yang lebih keras daripada kalian, lebih hebat daripada kalian, punya kedudukan sangat tinggi, punya kekayaan luar biasa, punya. Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Umatnya banyak yang mengingkari, umatnya banyak musyrik ya Allah, padahal misi keluarga, tetangga, dekat, tapi jahatnya luar biasa. Kata Allah, tenang ya Muhammad, ada yang lebih jahat daripada mereka, yaitu Fir'aun. Tapi aku suruh Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun, untuk nasihati Fir'aun. Mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu ya Musa untuk ke Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang jahat, orang yang ini, tapi kamu pergi. Tugas kamu menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Rasul itu hanya menyampaikan, jangan tidak disampaikan. Makanya ulama-ulama itu wajib dipanggil, diundang, tidak diundang, wajib menyampaikan. Tugas sudah. Kalau memang dia ulama warasatul anbiya. Nah, ini di sini diajarkan bahwa Nabi Musa dulu aku utus. Engkau juga, apalagi engkau ya Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW diberi cerita oleh Allah. Supaya Pak Rasulullah tenang, tasliyatan. Kata ulama namanya tasliyah. Membahagiakan Rasulullah. Jadi kejadian ini, maklum, dari dulu memang sudah begini. Kamu kerjakan aja. Hidayah itu ada di tanganku. Makanya kita yang punya ilmu, bagaimana? Oh, harus. Ilmunya sedikit, harus kepada keluarganya. Sampaikan kepada istri kita. Sampaikan kepada anak kita. Walah marah, biarin. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Jangan sampai kita diam. Di rumah kita ada mungkar, tidak sholat, masalan, ada yang enggak sholat, sampaikan. Teman kita ada yang enggak sholat, sampaikan. Tetapi jangan dengan keras. Nabi Musa ini dicontohkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampaikan. Kamu jangan nyerah dulu, sampaikan teman, saudara, siapa aja ada maksiat, ada ini, jangan. Ini adalah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah begini, ini begini. Apalagi kalau tahu dalilnya, sebutkan dalilnya dan seterusnya. Terutama kepada keluarganya. Apalagi diperintah oleh Allah kita sebagai seorang bapak, seorang suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga kalian wahai bapak-bapak. Jangan sampai kalian tidak menjaga akidah kalian, ibadah kalian, dan juga jangan lupa jaga wa ahlikum, keluarga kalian. Dari apa ya Rabb? Api neraka. Hati-hati kalau tidak mengerjakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, maka jaga wa ahlikum. Artinya apa berarti? Disuruh kita menyampaikan pada keluarga kita. Jangan diam. Aduh nanti gini, nanti susah. Jangan. Susah senang itu ada di tangan siapa? Allah. Banyak orang kaya raya hidupnya susah terus. Ada orang yang sederhana tapi hidupnya bahagia. Bahagia dan tidak bahagia itu adalah dari Allah. Rasa kita. Kita merasa bahagia atau tidak tergantung kitanya. Seperti makanan. Enak tidak enak itu sebetulnya bukan makanannya. Tapi dirinya kita. Makanya kadang-kadang makanan enak disajikan oleh orang yang enak, di tempat yang enak, makannya pada waktu yang tepat, kira-kira luar biasa apa tidak? Contoh orang makan singkong, makan jagung, tapi orangnya sehat, makannya dalam keadaan enak, tidak mikirin utang, kira-kira nikmat apa tidak? Nikmat apa enggak? Apa enggak lihat iklan tuh, ada iklan apa atau adzan apa bukan tuh? Di kampung adzan, bapak-bapak pakai sepeda bawa buah sukun mungkin, diantar, kemudian nenek-neneknya gorengin, bapak-bapaknya depan dikasih, ya Allah enaknya luar, padahal makannya sukun goreng.
Bukannya roti yang Masya Allah, yang bagus, yang ini. Enggak, makan biasa, tapi nyaman. Satu sama lain makan bareng-bareng. Minumnya kopi, kopi biasa. Bukan kopi yang macam-macam. Subhanallah. Nikmat, itu kenikmatan diberi oleh Allah. Ridha. Kalau orang ridha itu nikmat. Tapi kalau enggak ridha, apa aja susah. Susah luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin bahagia di dunia. Apalagi di akhirat. Ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampaikan. Oh, jangan nyerah dulu. Sampaikan. Tetapi nyampaikannya apa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itwa. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah kepada Nabi Musa, pergi kamu ke Fir'aun. Fir'aun itu orangnya jahat. Masya Allah, udah tahu diberi jahat, tapi disuruh pergi. Nah, bagaimana? Fakul halaka ila antazakka. Katakan kepada Fir'aun, apakah kamu kepengen menjadi orang yang baik, bersih? Zakah itu zakiyah, yaitu adalah apa? Bersih, maksudnya di sisi Allah. Bahal, pakainya kalimatnya lembut. Tidak mengatakan, ya Fir'aun, jangan berbuat begini. Enggak. Wahai Fir'aun, apakah kamu ingin hidup mulia, hidup tenang, hidup bahagia, bersih, jernih, bisa melihat sesuatu itu dengan baik? Coba kata-katanya baik, lembut. Halaka, apakah? Nah, seakan-akan bertanya, nawarin dengan baik. Tidak mengatakan, ini haram, ini enggak boleh begini, jangan begitu. Enggak. Apakah? Ya Allah, bayangkan, kami ingin tunjukkan kepada engkau sesuatu yang menjadikan engkau hidup bahagia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan beri petunjuk yang menjadikan kamu istiqomah. Kamu akan tahu hakikatnya bahwa dunia dan seisinya itu milik Allah. Kamu bisa berbicara, bisa hebat, bisa begini. Itu karunia dari Allah. Maka di situ kalau orang sudah memuliakan Allah, sudah tahu bahwa semuanya itu dari Allah, maka fatakhsha, orang itu pasti akan takut. Tapi kalau orang yang tidak takut kepada Allah, itu bohong, berarti dia itu adalah orang yang bertakwa. Walaupun ilmunya hafal Quran. Tidak, asarnya itu ada takut. Makanya kalau dikatakan ulama itu bukan yang pangkatnya tinggi, titelnya tinggi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu tanda-tandanya apa? Orang yang takut sama Allah. Mau bicara, ini pantas apa tidak ya? Menyakiti hati orang apa tidak ya? Melukai hati orang apa tidak ya? Diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu nomor satu. Takut sama Allah dilihat. Mau jalan, mau bicara, mau senyum, mau teriak, mau apa saja. Yang dipikirkan siapa? Allah. Ridhonya Allah. Takut, ya Allah. Barangkali ini enggak pas dengan aturan Allah. Atau paling tidak dibenci oleh Allah. Makruh aja takut. Itu adalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang bertakwa itu yang takut sama Allah. Di sini diterangkan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka saya akan tunjukkan bahwa semua ini karunia dari Allah. Termasuk organ tubuh kita semuanya berjalan. Siapa yang menjalankan ini? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat bahwa itu berjalan satu sama lain saling bersinergi? Subhanallah, ini begini, darah mengalir, urat, saraf dan seterusnya. Mata ini, itu, sampai ke dalam hati. Apa yang terserentak dalam hati bisa mata bergerak dan seterusnya. Akal melihat sesuatu, akal yang langsung berpikir, ini jahat, ini baik. Subhanallah, ini bersinergi semuanya apa tidak kira-kira? Allah, siapa yang menjadikan ini bisa nyambung ini semuanya? Siapa coba? Apakah ada menteri yang bisa nyambungin? Apakah siapa? Tidak ada. Nyambung ini adalah diri sendiri, nggak mungkin sendiri. Pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ya Allah, kalau Allah tidak gerakan antara hati dengan mata, antara otak dengan mata, kira-kira blank apa tidak kita? Takut apa tidak ini? Nah, ini otomatis takut, ya Allah. Jangan sampai aku ditinggal ya Allah. Ya Allah, jangan sampai begini ya Allah. Ya Allah, ini meninggal.
dicabut nyawa. Siapa yang nyabut? Allah. Ya Allah, jangan sampai dicabut dalam keadaan maksiat ya Allah. Ya Allah, rezeki dibagi oleh siapa? Allah. Allah yang menentukan. Jangan sampai kita tidak diberi rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semuanya. Pasti kalau orang dekat kepada Allah, pasti dia yang paling takut kepada siapa? Allah. Itu Fir'aun diajarkan begitu. Diajarkan supaya bersih, maksudnya supaya apa? Menghargai Allah. Seperti anak. Anak itu kalau sudah hormat, itu istilahnya takut. Takutnya bukan takut karena apa? Istilahnya apa? Menghargai. Menghargai orang tua. Karena ditakut. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ditakutin, rumahnya berantakan apa tidak kira-kira? Berantakan. Suami tidak dihargai sama istri, berantakan. Anak tidak menghargai orang tua, berantakan. Udah enggak pikiran, mau pulang malam, anaknya mabok, enggak takut sama ibu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Paling dia disegani. Pemimpin kalau tidak disegani, ya celaka. Ngomong sebebas-bebasnya rakyatnya atau anak buahnya. Ini enggak, jangan. Ini apalagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu kalau kita mengatakan kita takwa atau tidak. Kita yang bisa melihat diri sendiri kita. Kita takut apa tidak sama Allah? Segan apa tidak sama Allah? Kalau kita tidak segan, berarti kita belum takwa. Kalau kita segan, ya Allah, mau sholat telat, malu sama Allah. Segan dilihat oleh Allah. Ya enggak? Kita punya rezeki, terus kemudian rezekinya digunakan di maksiat, malu sama Allah. Takut dicabut rezekinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah ini yang tahu adalah diri kita. Sholat kita udah sholat, tapi sholatnya berantakan. Enggak pakai tumak nina, enggak pakai ini, enggak pakai ilmu. Sedangkan sholat harus pakai ilmu. Malu sama Allah, takut sholatnya tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah ini dianjurkan dan diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampai orang yang paling hebat pun harus dinasehati, diingatkan istilahnya. Diingatkan, tetapi dengan cara yang lembut. Fa'arahul ayatul kubra. Tapi Fir'aun ini na'udzubillah ngingkari Nabi Musa. Hah? Siapa kamu nasihati aku? Astagfirullahaladzim. Akhirnya Fir'aun bilang, kalau kamu memang betul-betul tunjukkan kebesaranmu. Tuhan kamu bisa apa? Akhirnya ditunjukkan itu, yaitu adalah Nabi Musa nggak punya apa, punya tongkat kecil. Nabi Musa dengan izin Allah ditunjukkan tongkatnya, maka ditaruh di situ langsung jadi ular yang besar luar biasa. Ketakutan Fir'aunnya, tukang-tukang sihirnya juga semuanya ketakutan. Bahkan ditunjukkan ularnya Nabi Musa bisa memakan ular-ularnya para tukang sihirnya. La haula wala quwata illa billah. Ketakutan Fir'aunnya. Farahul ayatul kubra. Terus mengatakan apa? Ingkar lagi, bisa ditunjukkan kebesaran Allah, masih ingkar lagi, kurang ajar ini sombong. Fakadzdzaba wa 'asa. Kata Nabi Musa, kata Fir'aun, kamu bohong, kamu maksiat, saya akan bunuh kamu. Allah jahat sudah nggak pakai otak. Di sini tunjukkan, kan minta kebesaran. Katanya kalau memang kamu itu dari Allah, tunjukkan bahwa Tuhan kamu lebih besar dari aku, lebih hebat. Tapi di situ malah luar biasa. Tsumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Kemudian dikumpulkan semuanya orang, dipanggil oleh Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Astaghfirullah. Tambah congkak lagi Fir'aun. Mengatakan, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Oh, ini Fir'aun tambah ini. Fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu hebat. Mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengatakan hadhil anharu tajri min tahti. Katanya ini sungai Nil yang mana orang Mesir saat itu bergantung semuanya kepada Nil. Minum dari Nil, pertanian dari Nil. Karena hujan jarang, setahun sekali, 2 kali. Semuanya mengharap dari Nil. Nil itu pasang dan surut. Kata Fir'aun, ini tidak pasang kecuali aku yang menyuruh pasang. Masya Allah, sombong dengan air. Akhirnya apa? Dipancing oleh Allah. Emosi Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dikejar-kejar oleh Fir'aun. Pengikutnya segelintir ikut kepada Fir'aun. Sampai ke tepi laut. Maka Bani Israel, ini na'udzubillah min dalik, dia pakai akal.
Dia pakai akal tapi imannya kurang. Ketika lagi dia selamat, ngikutin Nabi Musa. Kita lagi Nabi Musa selamat dari Firaun, dia ngikut terus sampai ke laut. Depan dia air, belakang Firaun dengan tentaranya yang sangat sadis dengan senjatanya yang luar biasa mau membunuh Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Maka Bani Israel itu mengatakan kepada Nabi Musa, udah balik di sini, laut, tentara, waduh, inna lamudrakun, katanya orang Bani Israel, kami pasti mati wahai Musa. Mulai ingkar, astagfirullahaladzim. Ini Bani Israel, pakai akal aja tidak pakai iman. Bani Israel dari dulu cerdas, tapi iman enggak ada. Makanya dia mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, pasti kami akan kena. Pasti kami akan mati. Kenapa? Depan laut, kita tidak punya kapal, tidak punya ini. Masuk kita akan tenggelam. Mati apa tidak? Mati menurut akal. Mau kemana kita? Laut yang luar biasa. Di belakangnya Fir'aun sudah ngejar-ngejar, dipimpin oleh Fir'aunnya sendiri. Bukan hanya panglima, oleh Fir'aunnya sendiri. Dan tentara-tentaranya sadis dan sudah bersumpah mau membunuh semua Musa dan pengikutnya. Pasti mati apa tidak? Dia tidak punya senjata, jumlahnya sedikit. Secara logika mati apa tidak? Mati, itu takut. Tapi orang-orang beriman. Di sini imannya Bani Israel, akalnya hebat, tapi tidak ada imannya. Apa jawabannya Nabi Musa? Kalla. Nah, Nabi Musa mesti dialog, imannya berbicara. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Hei Bani Israel, kamu tadi beriman kepada Allah, ikut aku. Sekarang ketika dalam keadaan begini, akal kamu mengatakan begini, terus langsung lupa kepada Allah? Kalla, kata Nabi Musa, tidak mungkin kami akan kena. Kenapa ya Bani ya Musa? Inna ma'iya rabbi, hadirkan Allah. Di sini hadirkan Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku. Kalian tadi tidak mengakui Allah. Pikirnya mati karena ini. Dunia yang bisa menjadikan kamu hidup atau mati. Sini Fir'aun, sini air, berarti mati. Kayak seakan-akan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Lupa kepada Allah, tidak menghargai Allah. Nabi Musa di sini mengatakan, inna ma'i, ma'i bukan ma'ana. Lain dengan Nabi Muhammad ketika lagi di dalam gua. Ya enggak, mengatakan apa? Apa namanya? Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana bersama kami. Tapi kalau Nabi Musa ma'i bersamaku sendiri, beda. Subhanallah, kata Nabi Musa inna ma'i, karena orang Bani Israilnya kalau Fir'aun sudah jelas ingkar. Bani Israilnya ini ikutnya kalau sesuai dengan akalnya. Ketika mendesak, akalnya mengatakan enggak bisa, dia ikut akalnya, tidak mengikuti Allah. Ini bedanya nih, Bani Israel. Jadi segala-galanya kekuatan. Dia bersama yang kuat, senjata kuat, uang kuat, negara-negara kuat. Dia mengatakan pasti menang. Belum tentu. Ini bedanya dengan kaum Indonesia. Indonesia bersama Allah. Makanya ketika merdeka apa? Atas berkat rahmat Allah. Nih, Allah dihadirkan. Kita dalam segala masalah, rumah tangga, istri begini, anak begini, ada Allah. Jangan putus asa. Hadirkan siapa? Allah. Di kerjaan sulit, tertuduh, terfitnah, pimpinan begini, ini begini, permintaan harus begini. Wah, mati. Tidak ada kartu mati orang mukmin itu. Ada siapa? Allah. Ini Nabi Muhammad lagi diajarkan oleh Allah. Nabi Muhammad dikasih contoh karena menghadapi orang-orang musyrikin jahatnya luar biasa. Rasulullah dikepung udah mau mati. Mati kalau Bani Israel itu mati Nabi Muhammad. Ketika mau hijrah bagaimana? Sebelum hijrah bagaimana? Terus sudah di macam-macam Rasulullah SAW. Tapi Allah membawa cerita ini dan cerita nyata kalau Quran ini. Makanya Fir'aun ketika itu dan Bani Israel mengatakan, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi. Apa kalimat sesudah? Sayahdin, hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Allah akan berikan petunjuk bagaimana saya selamat, katanya. Kamu sudah melupakan Allah, meremehkan Allah. Allah itu maha bisa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kuat, Allah itu maha segala-galanya. Allah, apa kata Allah? Setelahnya ini Bani Israel,
Ayo contoh, Fir'aun makin dekat. Bani Israel, nggak mungkin, akal tidak mungkin dekat selamat. Fir'aun, depan laut, mau kemana kita? Kata Nabi Musa, ada Allah. Apa tiba-tiba Allah? Fa'alki asaka. Ya Allah, ya Musa, kamu punya lagi tuh aso, yaitu apa namanya? Tongkatnya. Tongkatnya Nabi Musa itu tongkat biasa. Katanya, tongkatnya disuruh apa? Pukulkan ke laut. Loh, secara akal nggak bisa dipukulkan ke laut, paling mercik sedikit. Tongkat kecil, tongkatnya Nabi Musa itu dari apa pohon-pohonan, potongan pohonan. Tek, bukan tiba-tiba, memang Allah perintahkan. Itu hanya sebab. Kemudian lautnya terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Lautnya terbelah menjadi dua. Satu kelompok seakan-akan kayak gunung. Kesini gunung. Akhirnya laut itu menjadi daratan. Di depan Nabi Musa. Nabi Musa bisa jalan apa tidak? Jalan Nabi Musa. Ini Allah. Enggak perlu bikin jalan tol dulu yang kuat. Enggak perlu bikin jembatan. Perlu waktu. Enggak perlu bikin ini begini. Dilemparkan itu apa namanya, dipukulkan tongkatnya atas izin Allah. Terbelah lautan itu menjadi dua, seakan-akan gunung ke sini, seakan-akan gunung gini. Taut itu gunung, azim, gunung yang besar. Airnya sana, airnya di sini daratan. Nabi Musa jalan, Allah. Selamat apa tidak? Mana lautannya? Subhanallah. Bani Israel ketika melihat nyata, iya juga ya, ikut selamat. Selamat. Fir'aun sampai melihat, loh bener apa enggak nih? Bener apa enggak? Fir'aun nyuruh prajuritnya dulu, enggak berani dia. Jangan-jangan disihir lagi katanya. Akhirnya prajuritnya lewat, kejar. Prajuritnya ngejar, selamat. Fir'aunnya ngejar juga. Tapi mikir dulu, jarak jauh, kejar. Di tengah laut Nabi Musa sampai ke tepi, Fir'aun masih di tengah sama prajuritnya. Ketika itu ditutup kembali oleh Allah. Fir'aunnya mati. Anak buahnya mati. Bani Israel melihat. Ini Bani Israel melihat. Ya Allah, harusnya terima kasih apa tidak? Terima kasih kepada Nabi Musa. Diselamatkan oleh siapa? Allah melihat. Tapi namanya Bani Israel kurang ajar. Setelah diselamatkan, mengatakan, ya Musa, ij'ali alihatan kama lahum alihah. Melihat orang-orang ada pada menyembah patung, menyembah ini, itu ada Tuhannya, ini itu. Kita kan enggak kelihatan Tuhannya, tapi kita yakin apa tidak? Yakin, itu namanya iman. Iman ini. Dia mengatakan begitu, terus katanya Nabi Musa, ya Allah, ente dasar memang nauzubillah. Yang diselamatkan oleh Allah, mesti minta Tuhan-Tuhan seperti patung. Itu yang dilarang oleh Nabi Musa, oleh Allah Jalla Jalaluh. Itulah Bani Israel. Jadi kalau ada kepentingan, itulah ikut. Yang penting akal, ini orang bisa memberikan manfaat. Lupa kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi Musa selamat. Allah lagi memberi kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Nabi Muhammad berdakwah dengan tenang bahwa di belakangnya ada siapa? Allah. Kehidupan kita di dalam dunia kita masalah banyak, dosa-dosa banyak, tetapi ada Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha bisa memberikan jalan keluar. Walaupun kesulitan ekonomi kayak apapun juga, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kira-kira bisa jalan keluarnya ada apa tidak? Itu dengan kita dekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, masalahnya itu banyak. Betul, ada orang yang musuhin, ada yang logikanya luar biasa kayaknya benar. Tetapi ketika kepepet dia lupa, dia bergantung kepada akalnya. Tergantunglah kepada Allah. Itu ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk kita. Kita ini banyak masalah di rumah, di jalan, di kantor, di negara kita, ekonominya, perpecahannya, fitnah-fitnahnya, wah luar biasa. Tapi tenang, selagi kita bersama Allah, insya Allah semua target kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh.
Semua hajat kita tentang anak-anak kita. Mungkin ada yang Masya Allah nggak bisa diajak ngomong. Bahkan kalau pulang nggak pakai hitung jam. Bahkan maaf ada yang kena dengan pergaulan yang nggak karuan. Sampai kadang-kadang perkataannya, ya Allah sama orang tuanya ini na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang sampai minum-minuman. Bahkan ada yang sampai kebawa narkoba. Waduh sudah nggak bisa. Jangan bilang waduh nggak bisa. Ada siapa? Kayaknya masih perlu diulang lagi pelajarannya. Ada siapa? Itu mudah-mudahan taklim kita berhenti dengan kalimat ada Allah. Itu yang kita, jalan ada Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Masalah banyak ini, mau dipanggil pimpinan, mau dipanggil presiden, mau dipanggil raja, mau dipanggil. Tenang, ada siapa? Allah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau memang kita ada salah, kita istighfar kepada Allah sebelumnya. Allah, astagfirullah, mungkin kesalahan saya ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Tapi aku ini perlu ya Allah, aku mau dipanggil ya Allah. Aku ada masalah ya Allah, ada ini. Kira-kira Allah sayang apa tidak? Sayang. Kira-kira bisa nggak dijadikan jalan keluarnya? Bisa apa sangat bisa? Allah, ternyata dia tadinya mau dipecat sama pimpinan. Gara-gara kita dekat sama Allah, Allah tunjukkan kebaikan kita, pimpinan kita melihat kita baik. Bukan dipecat, malah diangkat menjadi apa? Masing-masing keinginannya disebut dalam hatinya. Ya enggak, bisa apa tidak kira-kira? Subhanallah, terlintas dalam hatinya. Tek begini, ini sesuai di tempat itu yang kosong, yang kemarin ada masalah. Dah, Dek, kamu udah alhamdulillah selamat. Bisa enggak nempatin ini? Siap! Jadi apa tidak kira-kira? Insya Allah, ini baru contoh yang mudah. Bagaimana masalah-masalah kita tentang anak-anak kita. Kadang-kadang susah gini, anaknya tiba-tiba begini. Lari ke ayahnya, kata ayahnya begini. Siap ayah, ya Allah nyesel aku. Ya Allah, ayahnya nangis karena gembira. Yang tadinya susah untuk mengatur dia, malah anaknya menjadi bempernya dia, menjaga orang tuanya. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa menjadikan nasihat untuk diri kita dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, di majelis yang mulia ini ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Ya Allah, kami sering lalai lupa kepadamu ya Allah. Sering kami putus asa ya Allah. Padahal Engkau menyuruh kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Untuk munajat kepadamu ya Allah. Tapi kami sering menggunakan akal kami tanpa iman kepadamu ya Allah. Padahal masalah kami makin hari makin banyak ya Allah. Penyakit kami makin banyak ya Allah. Urusan kami makin banyak ya Allah. Kadang-kadang kami memaksakan akal kami sampai kami menjadi sakit gara-gara terlalu banyak pikiran ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bertawakal kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman sejati kepadamu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan duduk kami di majelis ini ya Allah. Salat kami, berjamaah kami ya Allah, menggerakkan hati kami agar kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, kerjaan kami, rumah tangga kami, negeri kami ya Allah. Agar kami bisa hidup bahagia di dunia ya Allah. Anak istri kami ya Allah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah. Teman-teman kami sejawatan, pimpinan kami, anak buah kami, lembutkan hatinya semuanya ya Allah. Agar kami bisa bersatu padu dan diberkahi dalam kehidupan kami ya Allah. Khususnya di negeri kami ya Allah yang kami cintai, Indonesia ini ya Allah. Goncang ganjing selalu kami dengar ya Allah. Lembutkan hati kami semuanya ya Allah, dari pimpinan sampai rakyatnya ya Allah, agar Indonesia menjadi Indonesia yang bahagia ya Allah, Indonesia yang maju dan diberkahi oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jaga iman kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, agar kami makin hari makin istiqomah sampai nanti detik-detik terakhir kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau tidak cabut kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.